Namaste. Saya Dr. Vijay Kumar Suban, ahli jantung intervensional senior di Rumah Sakit Apollo Min, Chennai. Kita akan berbicara tentang pencegahan primer serangan jantung berbasis pencitraan. Kita semua tahu serangan jantung adalah penyakit mematikan dan kita semua ingin mencegah hal itu terjadi pada kita. Jadi secara tradisional kami mempraktikkan pencegahan ini, artinya memberikan obat untuk kolesterol dan aspirin berdasarkan pendekatan yang disebut pendekatan berbasis faktor risiko. Kami menggunakan usia, jenis kelamin, diabetes mellitus, hipertensi, merokok, obesitas, riwayat keluarga, jenis faktor risiko seperti ini untuk menentukan pengobatan dalam pencegahan serangan jantung. Namun kami menemui pasien dengan banyak faktor risiko. Mereka tidak pernah mengalami serangan jantung sepanjang hidup mereka. Sebaliknya, sepertiga pasien dengan profil faktor risiko yang benar-benar normal tetap saja mengalami serangan jantung. Dan untuk mencegah hal ini, serta agar tidak melewatkan mereka yang berisiko tinggi terkena serangan jantung, saat ini telah diperkenalkan pendekatan yang disebut pendekatan pencegahan primer berbasis pencitraan. Jadi seperti yang kita lakukan pada pengobatan kanker, di mana kita mendeteksi kanker payudara dini dengan mamografi, atau kanker usus besar dini dengan kolonoskopi, kita juga dapat melihat endapan kolesterol dini di pembuluh darah otak, jantung, dan arteri perifer dengan menggunakan pencitraan. Kita menggunakan pencitraan ultrasonografi untuk memeriksa otak dan pembuluh darah perifer, serta CT jantung untuk memeriksa pembuluh darah jantung. Dengan cara ini, kita dapat mengidentifikasi endapan kolesterol dini di area-area tersebut. Dan jika tidak ada endapan, kemungkinan Anda mengalami serangan jantung sangatlah rendah. Jika Anda memiliki endapan, risiko Anda akan meningkat seiring dengan jumlah endapan yang ada. Jadi, semakin banyak endapan, semakin besar risiko serangan jantung, dan Anda akhirnya harus mengonsumsi obat pencegahan secara maksimal. Jadi dengan menggunakan pendekatan ini, kemungkinan memberikan pengobatan berlebihan pada seseorang yang berisiko rendah dan kurang mengobati seseorang yang berisiko tinggi dapat sepenuhnya dihindari. Dan inilah seharusnya cara yang ditempuh dalam evaluasi dan pengobatan pencegahan primer terhadap serangan jantung Anda.